Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat rahimakumullah. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban melaksanakan sholat, kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah terus menambah nikmatnya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan status sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelak di akhirat Allah pertemukan kita bersama beliau, bersama keluarga dan para sahabat beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat itu adalah sesuatu yang gaib, yang wajib kita percayai sebagai salah satu tanda keimanan kita, salah satu tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu kan ciri orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada yang gaib. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang gaib. Yang gaib itu artinya suatu yang tidak bisa didapati oleh panca indera kita. Dan inilah keistimewaan orang yang beriman sebenarnya. Meyakini sesuatu yang tidak bisa dirasakan, sesuatu yang tidak bisa dia lihat, sesuatu yang tidak bisa dia dengar. Ketika kita bisa meyakini sesuatu yang tidak bisa didapati dengan panca indera kita, itu adalah keistimewaan. Kalau orang hanya bisa mempercayai sesuatu yang ia lihat, itu biasa. Mempercayai sesuatu yang bisa ia dengar, itu biasa. Mempercayai sesuatu yang bisa dia raba, itu biasa. Tapi kalau kita yakin dengan keberadaan sesuatu yang tidak bisa didapati dengan panca indera kita, itulah keistimewaan. Maka orang-orang yang beriman itu orang-orang yang istimewa. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai orang yang percaya kepada kebenaran Al-Quran dan kebenaran apa yang terkandung di dalam Al-Quran, tentu hal yang membuat kita yakin dengan keberadaan para malaikat itu adalah firman Allah yang menginformasikan kepada kita tentang adanya malaikat itu. Di dalam Al-Quran misalnya Allah mengkhitab para malaikat ketika Allah berkehendak menciptakan Nabi Adam. Allah mengkhitab para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW ketika dia berkata kepada para malaikat. Ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah berkata kepada suatu zat yang ada. Tidak mungkin Allah menginformasikan kepada kita dia berkata kepada para malaikat, kemudian kita yakin malaikat itu tidak ada. Dan tidak mungkin Allah mengatakan sesuatu kepada zat yang tidak ada. Kemudian
di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ada perintah Allah di situ. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Adanya perintah Allah kepada para malaikat menunjukkan bahwa malaikat itu ada. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak ada. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan para malaikat. Maka yang perlu kita ketahui tentang malaikat itu, tentang hakikat malaikat itu, yang pertama adalah dia diciptakan dari apa? Para malaikat itu diciptakan dari apa? Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min naris samum, min marijim min nar. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Para malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sedangkan jin itu diciptakan dari api. Dan Adam sebagai nenek moyang manusia diciptakan mimma wusifa lakum. Dari sesuatu yang sudah dijelaskan, sudah disifati untuk kalian. Yaitu dari tanah. Tanah liat yang kemudian dikeringkan, kemudian dijemur lagi, min salsal. Jadi hadis tadi menjelaskan bahan penciptaan para malaikat itu dari cahaya. Kemudian Allah menjadikan malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Artinya tidak laki-laki, tidak perempuan, dan tidak memiliki nafsu. Itu sebabnya Allah tidak menjadikan khalifah untuk memakmurkan bumi ini dari kalangan para malaikat. Walaupun kan ketika Allah memberitahukan kehendaknya, menyampaikan kehendaknya kepada para malaikat untuk menciptakan khalifah di bumi, seakan-akan para malaikat itu protes. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat seakan-akan protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah dengan saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Sedangkan kami, ini seakan-akan malaikat itu mengajukan dirinya itu. Mengajukan dirinya untuk dijadikan sebagai khalifah. Menyebutkan kelebihannya. Sementara kami ini bertasbih dan memujimu ya Allah, mensucikanmu. Seakan-akan para malaikat kami yang lebih pantas menjadi khalifah di bumi. Tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Kenapa? Karena kalau malaikat yang dijadikan khalifah di bumi, maka tidak akan ada pembangunan itu. Karena kan malaikat tidak punya keinginan, tidak punya nafsu. Mereka melakukan apa yang diperintahkan saja. Tidak punya inisiatif. Karena enggak punya keinginan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat itu tanpa adanya nafsu. Sementara manusia diberikan nafsu, itulah yang menjadikan manusia ini bisa memakmurkan bumi. Adanya pembangunan itu kan karena nafsu itu, karena keinginan, karena ambisi. Tentu saja nafsu ini kemudian harus diarahkan oleh akal dan hati sehingga keinginan-keinginan nafsu itu bisa dikendalikan. Hingga keinginannya bisa merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan maslahat untuk kehidupan makhluk yang ada di bumi, yang manusia sebagai khalifahnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian malaikat itu Allah jelaskan
Sangat banyak itu. Sangat banyak. Bagaimana malaikat itu bisa jadi banyak seperti itu? Apakah mereka menjadi banyak dengan berkembang biak? Tidak, karena mereka tidak berkelamin, tidak berjenis kelamin, tentu tidak ada perkawinan di antara para malaikat. Kalau ada malaikat yang kawin, mungkin ada yang diundang sama malaikat Jibril misalnya. Enggak ada, tidak ada kelahiran di antara para malaikat itu. Tapi jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. 7 lapis langit itu penuh dengan para malaikat yang bertasbih, yang bertahmid, yang bertakbir, yang bertahlil, yang ruku, yang sujud, yang berdiri sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua langit itu penuh dengan para malaikat. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dan tiadalah dari kami kecuali dia memiliki tempat yang khusus di langit itu. Hingga Rasulullah menjelaskan sop para malaikat di langit itu sangat rapat itu. Itu sebabnya Rasulullah memerintahkan kepada kita umatnya, suffu kama tasufful malaikah. Bersaplah kalian ketika sholat itu seperti bersapnya para malaikat. Bagaimana bersapnya para malaikat itu? Tidak ada satu celah sedikit pun yang disisakan oleh para malaikat itu. Lurus dan rapat. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah menjelaskan malaikat itu diciptakan dengan ada sayapnya, memiliki sayap. Ini Allah jelaskan di dalam surat Fatir. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Allah menjelaskan dirinya, dia yang menciptakan para malaikat uli ajnihah. Malaikat itu memiliki sayap-sayap. Sayapnya mathna, ada yang sayapnya dua maksudnya. Kanan 2, kiri 2. Ada 3, thulatha, dikatakan thulatha. Ada 3, kanan 3, kiri 3. Ruba'a, ada yang 4 sayapnya. Wa yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah melebihkan, Allah menambahkan di dalam penciptaan malaikat itu. Ada malaikat yang memiliki sayap sampai 600 sayap, bukan helai bulu sayapnya, bukan. 600 sayap. Malaikat Jibril itu diciptakan oleh Allah memiliki 600 sayap. Dan para malaikat itu ya sama seperti manusia, ada yang besar sekali. Tentu kalau dibandingkan dengan manusia, malaikat yang paling kecil pun itu jauh lebih besar daripada manusia. Artinya ada tingkatan-tingkatan secara fisik malaikat itu diciptakan, ada yang kecil, ada yang besar. Ini sesuai dengan sayapnya. Maka malaikat Jibril yang diciptakan oleh Allah memiliki 600 sayap itu malaikat paling besar yang Allah ciptakan. Malaikat paling besar yang Allah ciptakan itu malaikat Jibril, sehingga diberikan 600 sayap. Kan tidak mungkin yang kecil diberikan 600 sayap. Allah menciptakan malaikat Jibril itu sebagai malaikat yang paling besar. Kemudian dari segi pekerjaan, tugas-tugas para malaikat itu tentu tugas atau pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengetahui 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, membagi hujan dan tanam-tanaman, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa. Kan kisahnya malaikat Israel itu dia dianggap paling layak mencabut nyawa atau paling pantas ditugaskan mencabut nyawa manusia, mencabut nyawa makhluk hidup itu, karena dia tidak punya rasa kasihan.
tidak punya rasa kasihan. Ya gimana nanti kalau malaikat Israel itu punya rasa kasihan? Orang-orang yang sakit, apalagi sudah sakit tua lagi. Kalau malaikat Israel punya rasa kasihan, nggak akan mati-mati itu orang, padahal ajalnya sudah tiba. Itu kan awalnya malaikat Israel inilah yang berhasil. Berhasil ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengambil saripati bumi. Allah akan memerintahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan kehendak Allah untuk mengambil dari bumi itu saripatinya untuk dijadikan sebagai bahan penciptaan manusia. Tapi bumi menolak itu. Bumi menolak karena dia tidak ingin ada bagian dari dirinya yang nanti akan menjadi bahan bakar api neraka. Itu yang tidak diinginkan oleh bumi. Sehingga bumi tidak mau saripatinya itu diambil sebagai bahan penciptaan manusia. Ini tidak berhasil malaikat Jibril. Kemudian Allah mengutus malaikat Mikail. Malaikat Mikail juga tidak berhasil. Akhirnya Allah mengutus malaikat Israel. Malaikat Israel ini mengambil pengalaman dari kedua temannya itu. Dia tidak ingin gagal. Akhirnya dia paksa bumi itu dengan digenggam bumi, kemudian diperas. Yang dalam riwayat diceritakan seperti itu. Diperas bumi itu. Setelah digenggam, diperas. Hingga keluarlah saripati bumi itu, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang hitam. Makanya kulit kita begitu ya. Ada yang kulitnya merah, orang-orang Indian. Kulitnya hitam, kulitnya coklat, kita ini. Ada yang kuning. Kemudian dari saripati tanah itu ada yang warnanya wangi. Yang baunya wangi. Ini bahan penciptaan orang-orang yang baik. Ada yang baunya busuk. Ini saripati tanah yang menjadi bahan penciptaan orang-orang yang jahat. Jadi semuanya terkumpul itu. Saripati tanah itu yang menjadi bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan inilah yang menggambarkan nanti anak keturunan Nabi Adam itu memiliki sifat-sifat sesuai dengan saripati tanah yang diambil dari bumi itu. Malaikat Israel melaporkan keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mulai saat itulah malaikat Israel ini mendapatkan mandat dari Allah, mendapatkan tugas untuk mencabut nyawa manusia. Tentu beliau tidak sendirian. Ada anak buahnya. Kalau sendirian bagaimana nanti? Karena setiap hari itu berapa orang yang meninggal dunia di seluruh dunia. Jadi beliau yang jadi direkturnya itu, direktur pencabut nyawa. Itu kan yang kita kenal. Kemudian ada Raqib dan Atid, itu yang mencatat amal manusia. Kemudian ada Munkar dan Nakir yang nanti di dalam kubur akan menanyai orang-orang yang atau pendatang baru di alam kubur, di alam barzakh. Itu kan ditanyai oleh kedua malaikat ini. Tentu ada pembantu-pembantunya juga. Kemudian ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, penjaga surga. Juga ada pembantu-pembantunya, malaikat-malaikat lain yang nanti akan menjadi pelayan orang-orang di dalam surga, penghuni surga. Hingga dalam satu riwayat, setiap orang penduduk surga itu nanti akan dilayani oleh paling tidak 80.000 malaikat. Ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. 80.000 malaikat melayani satu penduduk surga. Bayangkan, satu penduduk surga dilayani oleh 80.000 malaikat. Kemudian ada malaikat Malik. Malaikat Malik penjaga neraka, dan sama seperti di surga, penjaga neraka itu, Malik itu hanya pemimpinnya itu, direktur penjaga neraka.
kepala lapas lah istilahnya kalau di bumi itu, kepala neraka itu. Ada sipir-sipirnya. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memikul arasy. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang memikul arasy Tuhanmu pada saat itu nanti, di hari kiamat maksudnya, pada saat terjadinya hari kiamat itu samaniyah, ada 8 malaikat. Jadi saat ini yang memikul arasy itu baru 4, baru 4. Jadi para ulama menjelaskan saat ini dalam kehidupan dunia yang memikul arasy Allah itu 4 malaikat. Nanti ketika terjadinya hari kiamat itu ditambah lagi 4 sehingga menjadi 8. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Malaikat-malaikat penjaga gunung. Inilah yang mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan hinaan, mendapatkan lemparan, mendapatkan siksaan dari penduduk Taif, sampai beliau berdarah-darah ketika beliau mendakwahi penduduk Taif, meminta bantuan kepada mereka. Karena pada saat itu ketika Rasulullah SAW ditinggal oleh 2 orang yang sangat berjasa di dalam dakwah beliau, yaitu Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau merasa kehilangan 2 orang yang sangat berpengaruh di dalam dakwah beliau, sehingga beliau butuh dukungan di luar Mekah untuk memperkuat dakwah beliau. Maka beliau datang ke Taif mencari dukungan itu. Tapi yang beliau dapati adalah lemparan, sehingga sekujur tubuh beliau kena dengan lemparan batu itu dan mengalirkan darah. Pada saat itulah malaikat penjaga gunung itu menawarkan jasa kepada Rasulullah SAW agar penduduk Taif itu ditimpa saja dengan gunung-gunung yang ada di situ. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan. Saya masih punya harapan. Kalau mereka, generasi-generasi yang saya dakwahi sekarang ini tidak beriman kepada dakwah-dakwah saya masih punya harapan dengan anak keturunan mereka, generasi-generasi yang akan datang. Dan betul, tidak berapa lama setelah kejadian itu, pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat, tentu setelah penduduk Taif ini banyak yang beriman kepada Allah. Di antara kota yang penduduknya tidak ada yang murtad pada saat wafatnya Rasulullah SAW itu adalah kota Taif, yang penduduknya tidak ada yang murtad. Kan pada saat Rasulullah wafat itu banyak penduduk Madinah yang murtad, tapi penduduk Taif ini tidak ada yang murtad. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga gunung. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan orang yang mendoakan sesamanya. Ketika kita mendoakan saudara kita yang beriman, ketika kita mendoakan saudara kita yang muslim, malaikat ini mengaminkan dan mendoakan seperti doa yang ia panjatkan, seperti doa yang dipanjatkan oleh manusia itu kepada saudaranya. Walaka mithluhu. Ketika kita mendoakan kebahagiaan untuk saudara kita, maka malaikat itu mendoakan kita juga supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sama. Jadi ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk itu. Kemudian ada malaikat-malaikat yang disebut dengan hafazah, malaikat penjaga manusia. Ini yang Allah jelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah mengatakan, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi setiap manusia itu ada mu'aqibat, ada malaikat-malaikat. Min baini yadayhi, yang ada di hadapannya, wa min khalfihi, dan yang ada di belakangnya. Yahfazunahu, mereka malaikat-malaikat ini menjaga manusia itu min amrillah, dengan perintah dari Allah. Jadi ada para malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga manusia. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Suatu saat mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, kam lil abdi minal malaikah?" Ya Rasulullah, berapa bagi setiap hamba Allah itu berupa para malaikat? Berapa malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga setiap hambanya, setiap manusia? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ada malaikat yang ditugaskan di kanan. Ini mencatat kebaikan-kebaikan. Ketika kamu melakukan satu kebaikan, malaikat ini akan mencatat 10 ganjaran kebaikan itu. Kemudian ada malaikat yang bertugas di kiri. Ada malaikat di kiri. Ketika manusia itu melakukan satu keburukan, sebelum mencatat keburukan yang dilakukan oleh manusia itu sebagai dosa, malaikat yang di kiri ini bertanya dulu kepada yang di kanan, ini kita catat nggak? Kita catat nggak? Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kebaikan yang kita lakukan langsung dicatat dan dibalas 10 kebaikan. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan tidak langsung dicatat, bertanya dulu itu malaikat yang di kiri kepada yang di kanan, kita catat nggak nih? Yang kanan bilang, jangan dulu. Kita tunggu dulu. Siapa tahu dia beristighfar, siapa tahu dia bertobat. Kita beri kesempatan. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikasih kesempatan 7 jam. 7 jam. Kalau selama 7 jam dari dia melakukan kejelekan itu, dia tidak beristighfar, dia tidak bertobat, maka sampai 3 kali malaikat yang dikirim bertanya, kita catat nggak nih? Sudah 3 kali tidak ada istighfar yang dia ucapkan, maka malaikat yang di kanan menjawab, catat. Biar kita tenang dari kejahatan yang dia lakukan. Ini sudah diberi kesempatan sampai 7 jam, dia tidak beristighfar juga. Ini artinya dia tidak punya rasa malu terhadap Allah, tidak punya rasa malu terhadap kita yang menjaganya. Itu 2. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ada malaikat yang di depan, ada malaikat yang di belakang. Seperti tadi dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd itu. Sudah berapa itu? 4. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga, menggenggam ubun-ubun. Nah, ini yang menjaga manusia itu, kalau dia tawaduk kepada Allah, maka Allah, malaikat ini akan mendoakan supaya dia diangkat derajatnya oleh Allah. Tawaduk artinya dengan dia sering sujud, ini ubun-ubun ini. Tapi kalau dia menyombongkan diri, maka malaikat inilah yang mendoakan dia supaya mendapatkan azab dari Allah. Jadi berapa itu? 5. Kemudian Allah menugaskan 2 malaikat menjaga bibir. Jadi bibir atas, bibir bawah itu ada penjaganya. Ada penjaganya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, kedua malaikat ini tidak menghafal dari apa yang diucapkan dari bibir manusia itu kecuali salawat kepada Rasulullah SAW. La yahfazani minhu illa as-salatu ala Muhammadin. Ini sabda Rasulullah SAW. Kedua malaikat yang menjaga bibir itu tidak menghafal dari manusia itu kecuali ucapan salawat. Udah berapa itu? 5. Kemudian 7. Kemudian 1 di mulut.
ini yang menjaga mulut. Ada malaikat yang Allah tugaskan menjaga mulut. Malaikat inilah yang menjaga manusia ketika baik pada saat dia tertidur ataupun dia terjaga. Ketika dia tidur, malaikat ini tidak membiarkan apapun masuk ke dalam mulut manusia itu. Nah, sehingga kita aman ketika kita tidur itu. Kita tidak tahu mulut kita ngangaknya seberapa lebar itu. Yang bisa saja, jangankan semut, tikus saja bisa masuk. Nanti dia kira lubangnya itu mulut kita. Tapi kenapa tidak masuk? Karena Allah menugaskan ada malaikat yang menjaga mulut kita itu. Maka Rasulullah di dalam riwayat itu menjelaskan, malaikat ini tidak membiarkan satu ular pun masuk ke mulut manusia itu. Itu 8. Kemudian 2, Allah tugaskan menjaga mata. Sehingga setiap siang hari itu 10 malaikat yang menjaga seorang manusia itu. Di malam hari lain lagi itu, beda lagi. Jadi setiap sehari semalam itu ada 20 malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga manusia. Ya. Setiap manusia dijaga oleh 20 malaikat. Siang hari 10, malam hari 10. Walaupun kemudian hadis ini oleh Imam Ibnu Katsir dianggap sebagai hadis gharib jiddan. Tapi untuk sebuah keyakinan, apalagi ayat tadi mengatakan Allah menugaskan untuk setiap manusia itu penjaga dari para malaikat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini sebagai pengantar lah untuk pembahasan tentang para malaikat. Kita mengetahui hakikat dari para malaikat itu bahwa mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kemudian Allah memberikan tugas-tugas kepada mereka semua, dan semua tugas itu tidak akan dilanggar, tidak akan didurhakai oleh para malaikat. Mereka adalah makhluk Allah yang paling taat. Mereka melakukan apapun yang Allah perintahkan tanpa pernah lelah, tanpa pernah bosan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pembahasan awal tentang iman kepada para malaikat, yang intinya adalah bahwa ketika kita mengetahui tugas-tugas malaikat itu, ada yang ditugaskan untuk manusia sebagai penjaga, sebagai pelayan. Itu artinya bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang lebih mulia sebenarnya dari para malaikat. Sehingga para malaikat ditugaskan untuk melayani kita, bahkan sampai di akhirat nanti, di dalam surga itu. Maka kita harus jaga status mulia yang Allah berikan kepada kita ini dengan tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah waktu ya? Kami persilahkan kepada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Tuan Guru. Menindaklanjuti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Tuan Guru, saya tertarik pada perkataan Tuan Guru yang bilang ketika malaikat itu memerah saripati, tanah itu ada yang bermacam-macam baunya, ada yang berbau wangi, ada yang berbau busuk. Nah, yang saya mau tanyakan, ketika kita diciptakan manusia kan ada yang bau busuk, tanahnya ada yang bau wangi. Nah, apakah ditakdirkan yang berbau busuk itu selalu menjadi orang yang buruk gitu? Seperti kan ada orang Yahudi wajib dia memusuhi orang Islam gitu kan. Terus yang kedua, terus kan ada tadi penjelasan Tuan Guru tentang malaikat ada yang menjaga mata, telinga, tangan dan sebagainya.
Nah, apakah ada malaikat yang menjaga nafsu syahwat manusia sehingga manusia itu tidak ingin berbuat jahat gitu, Pak Tuan Guru? Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama itu, ada yang diciptakan hanya untuk surga, bukan untuk beribadah. Khuliqa lil jannati wa laysa lil khidmah. Diciptakan untuk surga, bukan untuk beribadah. Ini orang-orang yang sepanjang hidupnya kafir, tapi nanti di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah tanpa pernah melakukan satu amal saleh pun. Ketika dia sudah bertobat itu meninggal dunia. Ini orang yang diciptakan hanya untuk surga, bukan untuk beribadah. Nah, banyak orang-orang yang seperti ini. Maka kita tidak bisa kemudian mengatakan ini cara yang diajarkan oleh para ulama ketika kita melihat ada orang kafir, kemudian kita mencela dia semata-mata karena kufurannya itu. Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupannya, sebagaimana kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu, dia kalau diciptakan untuk surga, dia akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan yang akan menyampaikannya ke surga. Kalau diciptakan menjadi ahli neraka, akan dipermudah juga untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka itu. Tapi sebagai orang yang diajarkan oleh Allah untuk berprasangka baik kepada siapapun, jangan pernah mencela siapapun, termasuk orang-orang yang kafir itu. Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupannya seperti apa. Bisa jadi dia di akhir hayatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang diciptakan untuk surga, bukan untuk beribadah. Tapi ada orang yang diciptakan untuk beribadah dan juga untuk surga. Khuliqa lil khidmah walil jannah. Diciptakan untuk berkhidmat kepada Allah dan juga diciptakan untuk surga. Kita ini orang-orang yang beriman kemudian melakukan amal soleh dan di akhir hayat, di akhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah, ini yang banyak juga. Ada orang yang diciptakan oleh Allah laisa lil khidmah wa laisa lil jannah. Tidak untuk beribadah, tidak juga untuk surga. Ini yang sepanjang hidupnya kafir dan mati dalam keadaan kafir. Kemudian ada orang yang diciptakan oleh Allah lil khidmati wa laysa lil jannah, untuk beribadah tapi bukan untuk surga. Artinya orang-orang yang su'ul khotimah itu, naudzubillah min dzalik, sepanjang hidup dia beriman dan beribadah kepada Allah, tapi di akhir hayatnya dia su'ul khotimah, kufur kepada Allah. Ini yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah tapi bukan untuk surga. Maka saudara-saudara kita yang kafir, yang tidak seiman dengan kita, ya kita doakan supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita cela itu adalah tingkah laku mereka yang mengganggu saudara-saudara kita kaum muslimin. Adapun mereka yang baik-baik saja, orang-orang Yahudi kan ada yang baik juga, Nasrani ada yang baik juga. Itu tidak berhak untuk mendapatkan celaan dari kita. Justru kita harus mendoakan mereka supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga syahwat? Manusia itu sendiri yang harus menjaga syahwatnya. Tidak ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga syahwat manusia. Kenapa? Karena malaikat itu sendiri tidak punya syahwat. Tidak punya keinginan, bagaimana dia bisa menjaga syahwat dan keinginan manusia? Jadi tidak ada yang Allah tugaskan untuk menjaga syahwat dan keinginan manusia itu. Justru ketika itulah manusia itu sendiri yang harus berusaha untuk memanage hawa nafsunya itu. Wallahu a'lam bishawab.